Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi wa'ada al-muttaqin bi jannatin wa na'im wa tawadda adh-dhalimin bi jahannama wa 'adzabin alim. Fama lahum min syafi'in wa la sadiqin hamim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Amma ba'du, ikhwan fid din rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mal ila Allah ta'ala adwamuha wa in qala wa kanat Aisyah idza 'amilatil 'amal lazimat. Ikhwan fid din, jemaah Jumat rahimakumullah, puja dan puji syukur marilah intinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat Allah tersebut kita dapat dikumpulkan oleh Allah di tempat yang mulia ini dalam rangkaian melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat berjemaah. Semoga saat semacam ini selalu Allah akan limpahkan kepada kita di masa-masa mendatang. Amin Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga pula senantiasa selalu terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah termasuk kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, pun tidak lupa kita yang hadir di majelis Jumat yang berbahagia ini. Melalui nikmat Jumat yang berbahagia ini pula, izinkan kami untuk berwasiat khususnya diri kami pribadi, jamaah umumnya. Marilah kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam artian imtisalul awamirillah biwajtinabu nawahi, melaksanakan semua apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi segala apa yang menjadi larangan Allah. Insyaallah hadirin, apabila kedua hal ini kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, apa yang menjadi cita dan dambaan kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, yaitu mendambakan kehidupan yang bahagia, baik itu di dunia, lebih-lebih di akhirat akan kita capai. Amin Allahumma amin. Ikhwan fiddin, jemaah Jumat rahimakumullah, hari ini Jumat tanggal 19 Syawal 1444 Hijriah, kami akan mencoba mengangkat satu tema Jumat dengan judul menjaga keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, kita sering sekali mendengar kata-kata istiqomah dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan kita. Banyak sekali pengertian istiqomah yang dikemukakan oleh para ulama. Namun inti dari semua pendapat mereka semua adalah sama. Istiqomah adalah menempuh jalan agama yang lurus ataupun jalan yang benar, dengan tidak berpaling ke kiri
berpaling ke kanan. Istiqomah ini mencakup pelaksanaan semua ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah pengertian istiqomah menurut Ibnu Al-Hambali dalam bukunya yang terkenal yang berjudul Jami'ul Ulum wal Hikam. Pengertian lain hadirin dari istiqomah adalah kontinu, rutin, terus menerus, berkesinambungan di dalam kita melaksanakannya. Seseorang yang beramal soleh hendaknya istiqomah dalam melaksanakannya. Allah lebih menyukai ibadah seorang hamba yang dilakukan secara rutin, secara kontinu, terus menerus, berkesinambungan. Allah lebih menyukai ibadah orang atau hambanya walaupun hanya sedikit dilakukan itu, tapi terus menerus. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ahabbul a'mal ila Allah Ta'ala adwamuha wa inqal qala wa kanat Aisyah inna amilat amal zaman lazim lah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah kepada hamba-hambanya adalah yang terus menerus dilakukan meskipun sedikit ia lakukan. Al-Qasim berkata dan Aisyah, bila ia mengerjakan suatu amalan maka ia akan menekuni amalan tersebut walaupun hanya sedikit dilakukan. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Bagaimana agar istiqomah kita dapat bertahan di dalam kehidupan kita? Memang tidak mudah untuk menjaga yang namanya istiqomah sepanjang hayat kita. Banyak cobaan dan godaan yang akan kita hadapi dalam melaksanakan keistiqomahan tersebut. Ada beberapa tips hadirin agar kita dapat mempertahankan atau menjaga keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita hendaklah ikhlas. Jiwa yang ikhlas akan lebih mudah untuk menjalani segala sesuatu secara istiqomah di dalam kehidupan kita, khususnya beribadah, bertaat kepada Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 yang berbunyi, wa faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa mengharap berjumpa dengan Rabb-nya atau Allah, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan muslimin rahimakumullah, itu tip pertama di dalam kita untuk menjaga keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang harus kita miliki adalah jiwa keikhlasan kita di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Lalu yang kedua, untuk menjaga keistiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Ilmu sosiologi mengatakan manusia adalah anak lingkungan di mana ia hidup. Dengan berkumpul bersama orang-orang yang saleh, insya Allah besar kemungkinan orang tersebut hadirin akan bisa mempertahankan yang namanya keistiqomahannya di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kedua yang harus kita miliki
di dalam kehidupan ini supaya terjaga keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita selalu berkumpul dengan orang-orang yang soleh, yang taat, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, untuk supaya kita bisa istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun namanya ibadah tersebut, ialah tidak berlebihan kita dalam beramal ibadah, tidak berlebihan dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanul fiddin rahimakumullah. Seseorang cenderung akan cepat bosan melakukan sesuatu apabila berlebihan. Maka dari itu junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, menganjurkan kepada kita semua umatnya agar tidak terlalu berlebih-lebihan dalam beramal, sehingga ia akan senantiasa istiqomah menjalankan sesuatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kata Rasulullah jangan berlebih-lebihan? Apabila kita melakukan amal ibadah berlebih-lebihan, takutnya kata Rasulullah akan tumbuh di dalam jiwa orang tersebut sifat sombong, angkuh, takabur, riya dan lain sebagainya. Itulah hadirin, supaya kita dapat menjaga jiwa istiqomahan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilarang oleh Rasulullah untuk berlebih-lebihan. Lalu yang terakhir, dalam kita menjaga istiqomahan kita kepada Allah, berdoa kita dimintakan oleh Rasul kepada Allah agar kita diberi kekuatan untuk tetap istiqomah hingga akhir hayat kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadirin mengajarkan sebuah doa dalam Quran kepada kita semua yang berbunyi, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, kami jangan Engkau jadikan kami semua ya Allah cenderung atau condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami semua rahmat dari sisi Engkau ya Allah, karena sesungguhnya Engkaulah Maha pemberi nikmat yang sebaik-baiknya. Ikhwan muslimin rahimakumullah, demikianlah betapa pentingnya kita menjaga istiqomah dalam kita menjalankan atau menjaga hubungan kita dengan Allah maupun hubungan kita sesama manusia dan makhluk-makhluk yang ada di sekeliling kita. Demikianlah khutbah yang amat singkat ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah menerima segala amal ibadah kita. Semoga Allah pula mengampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qul rabbil irham wa anta khairur rahimin. Allah